Bismillahirrahmanirrahim. Analisis sistem linier untuk waktu kontinu. Jadi kalau bahasa Inggrisnya mungkin LTIC, Linear Time Invariant Continuous Time, dilakukan untuk melihat atau untuk menganalisis sistem linier, ya. Nah, yang lalu sebelum UTS kita sudah mempelajari analisis sistem linier waktu kontinu, yaitu kita melakukan analisis pertama, ya, respon sistem, ya. Jadi respon sistem, jadi kalau analisis kalau dalam studi sistem linier, karena sifat linearitasnya, ya, yang punya prinsip superposisi, kita bisa menganalisis respon sistem, respon lengkap sistem itu kita pandang sebagai hasil penjumlahan atas dua komponen respon. Yang pertama adalah respon zero input atau respon sistem tanpa sinyal masukan. Yang kemudian yang kedua adalah respon zero state. Ini adalah respon sistem justru semata-mata oleh karena adanya sinyal masukan, ya, tanpa kondisi internal. Nah, sebenarnya kalau respon yang realnya adalah respon lengkap, hasil penjumlahan atas dua komponen respon tadi. Nah, tapi dalam analisis linier kita bisa melihatnya sebagai respon yang terdiri atas penjumlahan zero input respon dan zero state respon. Nah, selain menganalisis respon untuk sistem, kita juga bisa menganalisis kestabilan sistem linier. Nah, itu yang akan kita bahas saat ini, ya. Jadi kita menganalisis kestabilan sistem linier waktu kontinu time invariant dan juga sedikit realisasi sistem. Kalau realisasi sistem ini memang bukan analisis, ya, kita bisa katakan sebagai sintesis. Tetapi mungkin dengan mempelajari sintesis ini kita bisa memahami analisisnya. Oke. Nah, kestabilan sistem linier. Nah, sekarang apa yang disebut dengan stabil sebenarnya, ya? Oke. Nah, kestabilan sistem linier itu, ya, sistem itu kita lihat apakah dia itu akan stabil jika mendapat gangguan atau tidak. Nah, kalau kita langsung melakukan uji coba terhadap sistem, nah mungkin kalau stabil, ya oke, nggak apa-apa, fine gitu, ya. Begitu diuji coba, oh ya ini stabil, nggak masalah. Tapi kalau ternyata sistemnya itu tidak stabil, nah kalau kita melakukan percobaan langsung terhadap sistem yang kita sudah rancang, nah ada kemungkinan nanti sistemnya itu rusak, ya. Kalau tidak stabil, ya bisa rusak, ya. Jika mendapat gangguan dan gangguannya itu cukup lama, nah sistem bisa rusak. Nah, dengan studi sistem linier ini, maka kita nanti akan bisa melihat kestabilan sistem secara matematis, ya. Jadi kita bisa menganalisis sistem secara matematis. Oke. Nah, gimana sih kita melihat kestabilan sistem? Nah, kita akan menentukan status kestabilan sistem itu sebagai 3 macam, ya. Yang pertama adalah stabil yang asymptotically stable, ya. Jadi ini stabil yang memang stabil cepat, ya. Nah, sistem-sistem yang stabil seperti ini itu jika mendapatkan gangguan, dia akan memberikan respon, ya, memberikan respon tertentu, tentu saja karena ada gangguan, karena ada energi yang terinduksi atau masuk, ya, sehingga akan menimbulkan respon tertentu. Nah, tetapi jika sistem ini stabil, jika gangguannya itu hilang, maka responnya akan kembali ke nol atau makin lama makin hilang, ya, sehingga ya sudah,
balik lagi ke asal. Nah, kalau sistemnya tidak stabil, maka jika sistem tadi mendapatkan gangguan atau impuls atau apapun itu, maka sistem akan memberikan respon yang meningkat tidak terbatas, ya. Kalau secara fisik mungkin menjadi panas gitu ya, atau bahkan mungkin meledak dan seterusnya. Nah, sistem-sistem yang seperti ini disebut dengan sistem yang tidak stabil. Tapi ada juga yang tidak A, tidak B, ya, tidak asymptotically stable, tidak juga unstable. Jadi jika sistem itu mendapatkan gangguan, ya, jika sistem mendapatkan gangguan, maka sistem memang memberikan respon, dan jika gangguannya itu hilang, sistem tidak kembali ke nol, ya, responnya itu tidak menghilang, tidak, tapi responnya juga tidak merusak. Lalu bagaimana? Yang terjadi adalah sistem itu mempunyai kestabilan yang baru. Oke, jadi responnya itu stabil juga, ya, meskipun tidak kembali ke asal, tapi juga tidak merusak, tapi dia stabil. Oke, jadi 3 hal ini. Nah, kita butuh sistem yang mana? Ya, umumnya kita butuh sistem yang stabil. Tentunya kita tidak mau sistem yang tidak stabil. Tetapi kadang-kadang ternyata kita justru butuh sistem yang marginally stable atau stabil secara umum. Oke, nah kalau kita melakukan analisis kestabilan sistem tadi tanpa harus menguji coba sistem, kita bisa melakukan analisis matematis di sini. Bagaimana caranya? Caranya adalah dengan melihat posisi akar karakteristik sistem pada bidang kompleks. Nah, jadi kita lihat ya bahwa akar karakteristik sistem pada satu persamaan sistem linear, ya, yang kita nyatakan dalam persamaan diferensial kemarin itu, ya, itu akar karakteristiknya bisa digunakan untuk menentukan zero input response, ya, karena dia menentukan mode karakteristik. Kemudian ternyata kita juga bisa memanfaatkannya untuk melihat atau untuk menganalisis kestabilan sistem linear. Nah, mari kita lihat. Nah, ini contoh-contohnya. Jadi yang A ini adalah contoh sistem yang stabil, bisa yang kiri maupun bisa yang kanan. Jadi responnya tuh bisa berosilasi seperti yang ini, ya, tapi bisa juga yang eksponensial biasa. Tetapi apapun itu, berosilasi atau tidak, jika sistem itu stabil, ya, jika gangguan hilang, maka responnya juga ikut menghilang. Nah, ini menghilang, gitu ya. Kemudian kalau yang tidak stabil yang ini, ya, responnya bisa berosilasi, bisa tidak. Yang jelas kalau tidak stabil, responnya makin lama makin membesar, tidak berhingga, gitu ya, sehingga ini akan rusak sistemnya, ya, jika sistem yang tidak stabil mendapatkan gangguan. Nah, seperti ini. Nah, ini contoh sistem yang marginally stable, ya, jadi stabil tetapi tidak kembali ke semula. Jadi begitu mendapatkan gangguan atau mendapatkan impuls, ya, mendapatkan induksi energi, maka sistem akan menghasilkan respon. Oke, gangguannya hilang, tetap saja, ya. Jadi responnya tidak menghilang seperti yang di sebelah kiri ini, juga tidak membesar seperti yang di bawah ini, tapi dia tetap, ya, stabil, sehingga ini dikatakan mencapai kestabilan yang baru. Bisa berosilasi seperti yang kiri ini maupun tidak berosilasi, ya, seperti yang kanan ini, tetapi stabil tetap responnya. Oke, nah tadi dikatakan bahwa dalam menganalisis kestabilan sistem kita bisa memanfaatkan posisi akar karakteristik pada bidang kompleks. Nah, ini bidang kompleks. Masih ingat ya, dulu ya waktu kita kuliah apa? Teknik elektronika dasar ataupun metode transformasi, kita kenal ini bidang kartesian ini, ya. Jadi bidang kartesian yang digunakan untuk menempatkan bilangan kompleks. Nah, ini adalah sumbu mendatar, ini nilai-nilainya adalah nilai-nilai real di sini,
mulai dari 0, 1, 2, 3 dan seterusnya. Kemudian yang ke kiri min 1, min 2 dan seterusnya. Kemudian yang sumbu vertikal ini untuk menempatkan nilai-nilai imajinernya C, 2C, 3C, 3,5C dan seterusnya ya. Yang ke bawah negatif. Nah, untuk melakukan analisis kestabilan sistem, pertama kali kita bagi dulu ya bidang kompleks ini menjadi bidang kiri dan bidang kanan. Bidang kiri adalah bidang dalam bidang kompleks yang dibatasi oleh sumbu vertikal ini, sumbu imajiner. Ini namanya bidang kiri dan ini namanya bidang kanan. Oke. Nah, apa ciri-cirinya ya? Kita lihat di sini. Pertama, jika sistem itu stabil. Sistem stabil jika apa? Jika dan hanya jika semua akar berada pada bidang kiri bidang kompleks ya. Jadi kalau bilangan yang menunjukkan akar karakteristik kita tempatkan dalam bidang kompleks ini bisa di sini atau agak ke atas ini ya. Kalau akarnya pas di sumbu real negatif ini ya, maka kita lihat responnya nanti akan eksponensial. Tapi jika ada yang di tengah-tengah ini, jadi ada komponen real, ada komponen imajiner, maka responnya nanti akan berosilasi, tidak masalah baik eksponensial atau berosilasi. Kalau posisi akarnya di sebelah kiri, maka sistem itu pasti asymptotically stable ya. Jadi begitu gangguan hilang, maka respon atas gangguan tadi juga hilang. Tetapi apabila ada satu saja akar di bidang kanan, maka sistemnya tidak stabil. Jadi meskipun misalkan ini sistem order 10 ya, jadi ada 10 akar. Nah, tetap yang sebelah kiri ini 9 akar. Nah, tetapi ada satu saja akar di bidang kanan, maka sistem itu tidak stabil. Atau ada akar pada sumbu vertikal ini, jadi pas di garis sumbu ini, dan akarnya merupakan akar kembar. Akar kembar itu maksudnya apa? Akarnya lebih dari satu tapi nilainya sama ya. Nah, kalau ada seperti itu, maka sistem juga tidak stabil. Nah, kemudian sistem yang disebut dengan marginally stable ya, sistem yang stabil secara umum itu akan mempunyai akar di sumbu vertikal ini ya. Tapi ingat, bukan akar kembar ya. Kalau akar kembar dia akan tidak stable. Dia punya akar di sini ya, tapi bukan akar kembar. Jadi maksudnya tidak ada akar yang nilainya sama di sumbu vertikal ini atau sumbu imajiner. Oke. Nah, jadi ini ya. Nah, ini tadi sudah kita bahas. Nah, ini contohnya. Ini ada sistem ya, akarnya di sebelah kiri semua ya. Maka sistem ini adalah sistem yang stable ya, stabil. Nih ya, responnya makin lama makin hilang. Atau ini misalkan akarnya mengandung bilangan imajiner, berarti akar kompleks ya. Jika posisinya di sini berarti akarnya adalah akar kompleks. Tidak masalah karena dua-duanya ada di sebelah kiri bidang kompleksnya. Responnya akan seperti ini. Nah, maka ini adalah sistem yang stabil juga. Oke. Nah, ini contoh yang punya akar di sebelah kanan. Satu saja ya, tapi apapun itu pokoknya ada akar yang di sebelah kanan bidang kompleks, maka sistemnya menjadi tidak stabil. Apakah sistem dengan respon eksponensial ya, atau sistem dengan respon berosilasi seperti ini. Tapi kalau posisi akarnya di sebelah kanan atau ada yang di sebelah kanan, maka sistem tidak stabil.
Nah, ini untuk sistem yang marginally stable. Nih akarnya pas di sini. Nah, responnya ini ya. Jadi ini marginally stable, stabil. Ini namanya juga stabil ya, bukan tidak stabil. Ini juga stabil. Kalau mau lebih didetailkan ya ini stabil marginally ya. Oke, atau yang ini. Nah, ini ya. Oke. Ada akar di sumbu imajiner, akarnya 2, atas dan bawah, tetapi tidak kembar ya. Jadi yang di atas itu cuma 1 akar, di bawah juga cuma 1 akar ya. Oke, jadi ini stabil marginally.